Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin arsalahullahu ta'ala rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Nuwasilu darsana min kitab Al-Ba'its Al-Hasits Syarah Ikhtisari Ulumil Hadits. Baik. Sekarang kita masuk ke poin selanjutnya. Kita masih di an-naw' ats-tsani wa huwa al-haditsul hasan, masih di pembahasan tentang hadis hasan. Ada satu poin penting yang perlu kita pahami di sini sebelum kita masuk ke maudhu tentang al-Imam At-Tirmidzi nanti, yaitu sihhatul isnad la yalzamu minha sihhatul hadis. Kalau ada suatu hadis ya, dikatakan isnadnya atau sanadnya sahih, itu tidak menjamin bahwasanya hadis itu adalah hadis yang sahih. Apa maksudnya? Ya, karena ketika ulama mengatakan hadal hadis, ya, isnaduhu sahih, bermakna isnaduhu salih faqat fit sanad. Ya, wa indama nuwazinul hadis, indama nukharrijul hadis, labudda an nura'iya janibain, ya, as-sanad wal matan, ar-riwayah wad dirayah. Ya, la budda an nandur ila sanad wa ila al-matan. Idza qala al-ulama hadzal hadis, ya, hadis isnaduhu sahih, ya, laisa daiman bimakna huwa haditsun sahihun. Ya, idan haditsun sahihun la budda an yakuna al-isnadu, ya, sahihun aidan. Ya, kata walakin al-hadis alladhi hukima bi sihhati fi sanad faqat, ya, naku masalan hadal hadis sahihu isnaduhu sahih masalan laisa daiman bimana huwa fi martabati as-sihah. Faqat fi min hada min masalan aku min hadal isnad huwa sahih walakin lam nandur min isnad al-akhar, gitu ya. Baik. Misalkan sekarang anak kasih tugas kepada Zulfadil, Zul takhrij, ya, hadis ini, ya, ada 3 jalur takhrij ketiga-tiganya. Ya, ketiga-tiganya Zul baru menyelesaikan satu, ya. Kemudian Zul mengatakan hadal hadis sahih isnaduhu sahih min fulan bin fulan. Apa maksudnya? Dari jalurnya Abu Hurairah misalkan dia mengatakan isnaduhu sahih, ya. Jadi Zul di sini menghukumi segera tentang hadis tersebut isnaduhu sahih, tapi belum melihat kepada 2 jalur yang lain. Apa maksudnya? Baik. Jadi sihhatul isnad, hadi ihfaz kal qaidah hadihi, sihhatul isnad la yalzam minha sihhatul hadis. Kesahihan suatu sanad tidak mengharuskan kesahihan hadis tersebut. Ya, qala, ya, qala huna bimana qala fi ulumil hadis, ya, wal hukmu bis sihhati awil husni alal isnad. Ya, begitu juga hasannya, ya, kalau kita mengatakan hadis itu isnaduhu hasan, ya, berarti tidak menjamin, ya, tidak menjamin hadis tersebut dihukumi sebagai hadis yang sahih. Wal hukmu bis sihhati awil husni 'alal isnad la yalzamu minhul hukmu bidzalika 'alal matn id qad yakunu sadan aw mu'allalan. Ya, tidak mengharuskan berarti matannya juga sahih atau hasan. Ya, ya, karena itu hanya hukum untuk sanad saja. Idqad yakunu sadan au mu'allalan, karena bisa jadi hadis itu adalah hadis yang sad atau mu'allal. Mana syadz apa? Mukhalafatus thiqah liman huwa awsaq minhu. Ya. Amma mu'allalan bi anna fihi illah qadhihah, ya, fihi ta'an ala sihhatil hadis. Baik. Idan al hadisu as-sahih, ya, ta'rifuhu, ya, kama arafna ta'rif al hadis sahih huwa mattasala isnaduhu, ya, dan mattasala isnaduhu. Law qulna hadza haditsun isnaduhu sahih, hada, ya, yadmanu lana syartan wahidan faqat. Itu mana yadman? Menjamin. Dia hanya menjamin satu syarat saja dari 5 syarat yang ada dalam pengertian hadis sahih. Mattasala isnaduhu, ya, bisanadin, ya, muttasilin, ya, an adlin, an mithlihi. Ini kan belum syarat yang selanjutnya, gitu ya. Baik.
Jadi kalau kita mengatakan isnad hadis itu adalah isnad hadis yang sahih, berarti itu hanya untuk menghukumi sanadnya saja. Ya. Jadi hukum atas sanad laisa hukman 'alal hadis. Al hukmu 'alal sanad aw 'alal isnad laisa hukman 'alal hadis. Baik. Jadi kalau kita mengatakan hadal hadis isnaduhu sahih. Coba kita kembali ke pengertian hadis sahih. Hadis sahih adalah mattasala isnaduhu. Ya, itu yang pertama. Binaqli adlin dhabitin an mithlihi ila muntaha wala yakunu syadan wala mu'allalan. Idan hunaka khamsatu syurut. Ya. Kalau kita ulang lagi, mattasala isnaduhu, ya. Binaqlin adlin dhabit. Ini kan masih hukum sanad ini. Isnaduhu, mattasala isnaduhu binaqlin adlin dhabit, ini kan perawi, ya. An mithlihi ila muntaha. Ini kan masih di sanad. Nah, sekarang apa selanjutnya pengertiannya? Ya, wala yakunu sadan wala mu'allalan. Nah, tiga syarat ini terpenuhi kalau kita mengatakan hadal hadis isnaduhu sahih. Tapi dua ini belum, yaitu sad dan mu'allal. Ya, apa maksudnya di sini ya? Maka tidak bisa kita langsung menghukumi hadis itu yang isnadnya sahih berarti dia hadis sahih, tidak. Baik. La budda an nandur ila at-turuq al-ukhra aidan. Baik. Lantas kemudian pertanyaannya adalah kenapa para ulama mengatakan hadis sahih? Ya, tidak mengatakan hadis sahih tapi mengatakan hadis isnadun sahih, isnaduhu sahih. Ya. Kenapa ada ulama mengatakan hadal hadisun sahihun? Kenapa nggak ngomong begitu? Ini malah bilangnya hadal hadis isnaduhu sahih. Kenapa dia mengatakan begitu? Itu tadi, ya, imma indahu laisa lahu waqtun, ya, li takhrij turuqil haditsil ukhra aw li sababin akhar la nadri, ya. Kemungkinan si ulama tadi tidak punya waktu untuk meneliti jalur-jalur yang lain sehingga ketika melihat jalur tersebut dia langsung menghukumi dia isnaduhu sahih. Ya. Atau dia tidak mengetahui jalur-jalur yang lain. Gitu. Misalkan, ya, Zul mendengar satu hadis, kemudian dia tahu hadis ini hanya ada dua jalur. Ya. Ya. Dua jalur ini saja yang diketahui sama Zul. Ya. Dan Zul ragu, kayaknya ada jalur yang lain. Gitu. Makanya Zul gak berani secara sesegera mungkin mengatakan hadis ini hadis yang sahih. Karena dia belum meneliti jalur-jalur yang dia tidak ketahui. Maksudnya, nah berarti, ya, makanya Azul mengatakan hadal hadis isnaduhu sahih. Dia nggak berani mengatakan hadal hadisun sahih karena kalau dia mengatakan hadal hadisun sahih berarti jalur-jalur yang lain yang dia belum ketahui juga harus sahih. Paham ya? Dan sekarang bagaimana Azul menghukumi jalur-jalur yang lain sedangkan dia tidak tahu jalur-jalur lain tersebut? Mafhum mana? Baik. Di sini ada catatan tambahan di sini Al-Buqai, ya. Al-Buqai dalam kitab An-Nukatul Wafiyah, ya. Beliau menyebutkan bahwasanya ada perkataan Ibnu Hajar di dalam kitab An-Nukat. Ya, kitab An-Nukat ini pernah kita jelaskan bahwasanya dia level yang ketiga setelah kitab ini, ya. Setelah kita menamatkan Al-Ba'itsul Hasis, rujuk An-Nukat nanti, ya, sebelum masuk ke Tadribur Rawi. Baik. An-Nukat ala Ibnu Salah, kitab An-Nukat ini ditulis oleh Ibnu Hajar. Di dalam kitab ini Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya seorang imam ahli hadis tidak mungkin berpaling dari istilah hadisun sahihun ila isnaduhu sahihun illa bisa babin ma. Ya, itu kata Ibnu Hajar. Jadi pasti ada sebabnya. Gitu. Jadi nggak mungkin seorang ulama tiba-tiba berpaling dari istilah hadisun sahih kepada hadis isnaduhu sahih. Pasti ada sebabnya. Ya, sebabnya imma tadi seperti contoh tadi, misalkan dia tidak tahu jalur yang lain atau dia tidak punya waktu dan seterusnya. Baik. Baik, kemudian sekarang kita masuk ke poin selanjutnya. Ini adalah poin yang sangat penting sekali. Ya, dalam kitab-kitab tingkat awal pun disebutkan pembahasan ini. Ya, ini saking pentingnya. Yaitu qaulut Tirmidzi hasanun sahih. Ya.
perkataan Imam Tirmidzi ketika mengatakan hada haditsun hasanun sahih. Istilah ini sempat membingungkan para ulama. Ya, bahkan sampai sekarang kita nggak tahu kepastian hasan sahih itu maksudnya apa. Ya, para ulama hanya bersisi pendapat di situ, mengira-ngira yang dimaksud hasan sahih itu apa. Karena istilah hasan sahih ini adalah istilah yang muskil. Ini seperti mengumpulkan antara dua hal yang berbeda. Hasan sama sahih. Kan antum tahu bahwasanya hasan itu di bawahnya sahih. Nah, sekarang antum katakan satu hadis satu saja dan dia punya sifat hasan dan sahih dalam satu waktu. Ngerti ya? Sama seperti yang mengatakan di Mahat ini ada 4 kelas. Ya. Kemudian Zul anda katakan dia sedang di mustawa sani dan mustawa awal. Mungkin ya? Nggak mungkin. Ya. Kalau mustawa sani, mustawa sani, mustawa awal, mustawa awal. Ya, ini hadis hasan sahih seperti itu. Ya, fi muskil. Ya. Baik. Maka di sini kita akan coba lihat tafsirat ahli ilmi, penafsiran para ulama tentang apa yang dimaksud dengan hasan sahih inda Tirmidzi. Jadi yang pertama kali menyebut istilah ini adalah Imam Tirmidzi ya. Jadi kalau antum nanti mengatakan qala al ulama ada haditsun hasanun sahih, maksudnya Imam Tirmidzi di situ. Ya, aglabnya seperti itu. Qala Ibnu Katsir wa amma qaulu Tirmidzi hada haditsun hasanun sahihun fa mushkilun. Li'anna al-jam'a bainahuma fi haditsin wahid kal muta'adzir. Ini seperti mengumpulkan ad-diddain, ya, al-mutanaqidain, al-muta'adzir, al-mutanaqidain. Faminhum man qala dzalika bi'tibari isnadaini hasanin wa sahihin. Baik, sekarang kita ambil qaul-qaul di sini. Kita mulai dari pengertian yang pertama. Faminhum man qala. Ya, antum langsung kasih tanda kalau ada perkataan faminhum man qala, tambahkan angka 1 di sini, ya. Nah, ini pendapat yang pertama. Ya. Faminhum man qala dzalika bi'tibari isnadain. Imam Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun sahih itu berdasarkan 2 sanad yang ada. Ya. Jadi dari satu sanad dia hasan, satu sanad yang lain dia sahih. Apa maksudnya ya? Baik. Ini pendapat yang pertama. Qultu wa hadza yarudduhu annahu yaqulu fi ba'dil ahadithi hadza haditsun hasanun sahihun gharibun la na'rifu illa min hadzal wajhi. Nah, ya. Perkataan tadi dibantah. Dia mengatakan bahwasanya hadis hasan sahih itu punya 2 jalur, satu hasan, satu sahih. Dibantah di sini. Kenapa? Karena Imam Tirmidzi sendiri mengatakan di beberapa hadis, hada hadisun hasanun sahihun gharibun. Apa makna gharib? Lahu sanad wahid faqat. Ya, lahu tariqatun wahidah faqat. Ya, la na'rifuhu illa min hadzal wajh. Nah, sekarang bagaimana tuh mengatakan ada 2 isnad? Imam Tirmidzi sendiri mengatakan ya hadisun hasanun sahihun gharibun, berarti memang di sini satu hadis dengan satu jalur gitu. Ngerti ya? Baik. Wa minhum man yaqul, dan hadal qaul tsani. Ini ucapan yang kedua, pendapat yang kedua. Wa huwa hasanun bi'tibaril matni sahihun bi'tibaril isnad. Ini pendapat yang kedua. Ada yang mengatakan hadis itu hasan dari sisi matannya, sahih dari sisi sanadnya. Ini pendapat yang kedua. Baik. Huwa hasan bi'tibari al-matan. Wa fi hadha nadhrun aidan. Kalau dikatakan fi hadha nadhr, paham itu mana fi hadha nadhr? Baik, kalau dikatakan fihi qaul, di mana fihi nadhr, ya. Fa innahu yaqulu dzalika fi ahaditsa marwiyatin fi sifati jahannam wa fil hududi wal qisasi wa nahwi dzalik. Baik. Ya, nazarnya seperti ini. Bantahan untuk ucapan yang kedua begini. Ya. Yang dimaksud dengan hadis hasan dari sisi matan itu apa? Kalau hadis sahih dari sisi sanad itu maksudnya sanadnya bersambung dari perawi yang adil, ya, dan satu tobaqat, gitu kan? Wadah ini. Tapi kalau kita mengatakan matannya hasan, gimana tuh menghukumi matan hasan? Ya. Ucapannya itu hasan. Nah, kata para ulama, kalau dikatakan matannya hasan itu maksudnya ya, hasan di sini kembali ke makna lughah. Al husnu lughatan al mardiyu fin nafs, sesuatu yang diridhoi oleh jiwa. Apa sesuatu yang diridhoi oleh jiwa? Ya, sebutan-sebutan yang indah tentang hal-hal yang mengandung optimisme. Ya, misalkan penyebutan tentang surga, penyebutan tentang nikmat-nikmat, penyebutan tentang pahala. Ini sesuatu yang hasan namanya. Paham ya?
Ya, jadi kalau disebutkan ya tentang sawab, khair, naim, jannah, itu namanya matan yang sahih, yang hasan, yang hasan menurut secara makna. Jadi hasan di sini maksudnya adalah an-nufus tamilu ilaihi. Jiwa itu condong kepadanya. Ya, manusia kan tabiatnya suka dengar yang enak-enak, ya. Suka dengar sesuai dengan yang dia harapkan. Begitu. Suka dengar berita-berita gembira. Begitu. Maka matan yang hasan itu maksudnya matan yang mengandung ucapan-ucapan yang penuh optimisme seperti tadi, ucapan-ucapan yang berisi kabar baik begitu. Tapi bantahannya sekarang ya di dalam Sunan Tirmidzi itu juga ternyata ada hadis-hadis tentang sifat jahanam, bahkan menyelisih matan yang hasan. Ya. Ada juga tentang hudud, hukuman-hukuman tentang qisas ya, dan yang semisalnya. Ya. Taib. Lihat catatan kaki di situ. Ya. Jahannam misalkan contohnya ka haditsi yakhruju unukun minan nari yaumal qiyamah lahu ainani tabsirani wa udunani tasma'ani wa lisanun yantiq yaqulu inni wukiltu bi kulli jabbarin anid wa bi kulli man da'a ma'allahi ilahan akhar wa bil musawwirin wa qala ya, haditsun hasanun sahihun gharib ya, aqulu wa huwa mukharrajun fi sahiha ya, di syekhina ya, syekhina maksudnya ya, Ibnu Hajar. La'allahu yuridu min dzalika anna hadhihi ahaditsu laisa fiha ma'nan balagiyyin mustahsan liqari'ihi ziyadatan ala siwahu min al-ahadits. Wallahu a'lam. Jadi maksud dengan matan yang hasan itu adalah matan yang ya, mengandung makna balagi, ya, makna dari tinjauan ilmu sastra, ya, dari tinjauan ilmu balaghah dia adalah makna yang mustahsan, makna yang diharapkan, yang ingin didengar oleh seorang qari. Baik. Paham ini ya bantahan yang ucapan yang kedua nih ya. Baik. Walladhi yadharuli. Nah, ini berarti pendapat yang ketiga. Walladhi yadharuli dan yang tampak bagiku. Baik. Jadi walladhi yadharuli. Li di sini siapa maksudnya? Ibnu Katsir. Walladhi yadhhar inda Ibnu Katsir. Ya, menurut Ibnu Katsir ya makna dari ucapan Imam Tirmidzi ketika mengatakan hadisun hasanun sahih adalah annahu yusyarribul hukma bis-sihhati 'alal hukmi bil husni kama yusyarribul husna bis-sihhati. Yusyarribu itu artinya yukhallitu, ya mencampur aduk. Ya, atau yusyawwibu. Ya. Baik. Jadi ketika Imam Tirmidzi mengatakan hada hadisun hasanun sahih, kadang juga dia mengatakan hada hadisun sahihun hasanun. Ya, lebih sering kita dengar apa hasan sahih ya. Ya, ini kata Ibnu Katsir maknanya adalah beliau sedang mencampur adukan antara menghukumi hadis yang sahih dengan menghukumi hadis yang hasan. Jadi bagi beliau, perhatikan baik-baik. Jadi bagi beliau hadis hasan dengan hadis sahih itu kan dua tingkatan yang berbeda. Ini muttafaq. Ini kita pahami semua bahwasanya hadis hasan beda dengan hadis yang sahih. Hadis sahih itu pasti lebih tinggi daripada hasan. Nah, kalau dikatakan hadis hasanun sahih berarti dia adalah hadis yang mabaina al-hasan was sahih. Arti maksudnya. Nah, ya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena menurut beliau kalau dikelompokkan sebagai hadis sahih kurang pas, ada syarat yang kurang menurut beliau. Kalau dimasukkan ke hadis hasan juga kurang pas, ya. Ada aroma sahih juga begitu. Nanti ya. Nah, jadi akhirnya untuk keluar dari kebingungan itu Imam Tirmidzi membuat istilah khusus hasan sahih untuk hadis-hadis yang dikelompokkan ke sahih tidak bisa, dikelompokkan ke hasan juga tidak bisa. Jadi baina-baina. Paham ini ya? Baik, ini namanya at-tasyrib ya. Ya. Tasyrib namanya syarraba yusyarribu mencampur adukan. Baik. Idan aqul al haditsul hasan ya as-sahihu anzalu rutbatan minas sahih. Jadi hadis hasan sahih itu berarti lebih rendah atau lebih tinggi daripada hadis sahih? Lebih rendah ya. Berarti sahih kemudian hadis hasan sahih.
lakinnahu a'la rutbatin minal hasan, tapi dia lebih tinggi daripada hadis hasan. Jadi hadis hasan sahih ini lebih rendah dari sahih, lebih tinggi dari hasan. Jadi ketemunya di tengah gitu. Baik, ini ijtihad dari siapa? Ya, Ibnu Katsir. Baik. Fa'ala hadza di sini maksudnya ala hadza tafsir atau ala hadzal qaul. Ya, fa'ala hadzal qaul Ibnu Katsir tadi yang pendapat yang ketiga maksudnya yakunu ma yaqulu fihi hasanun sahihun a'la rutbatan indahu minal hasan wa duna sahihin. Nah, ini maksudnya tadi ya. Jadi hadis yang dihukumi oleh Imam Tirmizi dengan hasanun sahih adalah hadis yang ya lebih tinggi dari hasan, lebih rendah dari sahih. Duna di sini maksudnya ya, tahta. Ya. Wa yakunu hukmuhu 'alal hadits bis-sihhah al-mahdhah aqwa min hukmihi 'alaihi bis-sihhati ma'al husni. Berarti kalau kita mengatakan hadis itu hasan ya, dengan kita menghukumi hadis itu sahih, itu lebih kuat daripada kita mengatakan hadis hasanun sahih. Karena kan kalau kita mengatakan hadis hasan sahih ini fihi ada jenis istilahnya kayak keraguan gitu ya. Keraguan. Tapi kalau teman ada hadisun sahihun stempel mati sudah itu. Ada hadisun hasanun stempel mati. Tapi ada hadisun hasanun sahih masih ragu-ragu. Nah, berarti kalau kita mengatakan ada hadisun sahihun ini lebih kuat daripada kita mengatakan ada hadisun hasanun sahih. Juga lebih kuat daripada kita mengatakan ada hadisun hasanun. Baik, ini kalau antum perhatikan ya. Permasalahan ini penting sekali untuk antum pahami pengertiannya ini. Jadi menurut pandangan Ibnu Katsir di sini memahami perkataan Imam Tirmizi tadi, suatu hadis yang dihukumi sahih saja itu lebih kuat. Ya, begitu juga hadis yang dihukumi hasan saja. Berarti nanti kalau antum ketemu ada hadis, ya dia hasan sahih sama hadis hasan, yang mana yang antum amalkan? Fihi qaul, ya fihi qaul lagi. Ini disebutkan dalam kitab Tadribur Rawi. Ya, fihi qaul lagi, ya, perlu diperinci lagi yang mana yang kita amalkan. Kalau kita pakai tafsirnya Ibnu Katsir tadi, maka yang kita amalkan yang mana? Hasanun sahih, itu lebih kuat kan, karena dia berada di atasnya hasan tadi kan. Tapi dari sisi subutnya, dari sisi kepastiannya, ya, dari sisi validitasnya gitu ya, dari sisi mana yang lebih kredibel, maka kita lebih memilih hadis hasan karena dia hukum mati, stempel mati. Gitu. Ya. Nah, maka kan kalau kita membicarakan masalah ilmu takhrij hadis itu kan kita hanya sedang berusaha mencari mana hadis yang sabit gitu kan. Nah sekarang kita udah mengatakan ini hadis hasan berarti sabit gitu. Ya. Nah ini perlu diperinci lagi di sini. Yang tertinggi salah satu aqwal. Ya. Nah dan hunaka salah satu aqwalin fi al-hukmi ala aw fi tafsiri kalam ya kalam at-Tirmidzi ada haditsun sahihun hasanun sahih. Baik. Mulai catatan kaki nomor 4. Raddahu al-Iraqi fi syarhihi faqala walladhi dhahara li tahakkumun la dalila alayhi wa huwa ba'idun min fahmi ma'na kalam at-Tirmidzi wallahu a'lam. Aqulu limada la yuqbalu qawluhu wa yastasahu wal mas'alu fi asliha ijtihadiyah. Baik. Jadi perkataan Ibnu Katsir di sini juga bisa ada nazarnya di sini bisa kita bantah, bisa kita perincikan lagi. Perinciannya bagaimana? Ini dibantah sih oleh Al-Iraqi yang mengatakan ucapan Ibnu Katsir ini tahakkum la dalil alaihi. Ini hanya menghukumi sesuatu yang tidak ada dalilnya. Ini adalah masalah ijtihadiyah kan. Sampai-sampai anak pernah dengar lupa siapa namanya, dia mengatakan ya kita tidak akan sampai kepada kepastian yang pas dalam masalah ini kecuali Imam Tirmidzi bangkit dari kuburnya sekarang dan mengatakan makna dari hasan sahih ini gitu. Jadi akan terus terbuka pintu khilaf di sini sampai akhir zaman gitu. Jadi masalah ini adalah masalah ijtihadiyah. Baik. Jadi Al-Iraqi sendiri mengatakan ucapan Ibnu Katsir ini jauh sekali dari pemahaman yang benar dari perkataan Imam Tirmidzi. Ya, jauh kata beliau, berarti ini ya sesuatu yang normal kita membantah ucapan yang sifatnya ijtihadiyah gitu. Ya, ini karena permasalahan ijtihadiyah. Wa qala Asy-Syaikh Muhammad Abdul Razzaq Hamzah ya huna mu'alliqan
auqa'ahum fil hiyarati ja'luhum al-hasana qasima sahih. Ya, ini perkataan yang Masya Allah bagus sekali ini. Nah, jadi Syekh di sini, Syekh Muhammad Abdul Razak mengatakan yang menyebabkan para ulama terjatuh ke dalam kebingungan dalam masalah ini adalah karena mereka menjadikan hadis hasan itu tandingan dari hadis sahih. Karena mereka menjadikan hadis hasan dan sahih itu dua bagian yang berbeda. Padahal kan sebenarnya nanti kita bahas hadis sahih. Hadis itu cuma dua sebenarnya, sahih sama dhaif. Hasan itu bagian dari sahih. Ya, kan sahih itu artinya baik, hasan artinya apa? Baik. Baik untuk apa? Baik untuk dijadikan ihtijaj sebagai dalil. Begitu. Baik. Jadi ini menyebabkan mereka terjatuh ke dalam kebingungan. Fawarada alaihim wasfut Tirmidzi li haditsin wahidin bi annahu hasanun sahih fa ajaba kullun bima dhahara lahu. Maka akhirnya terjadilah khilaf, ya, kebingungan di antara para ulama. Aqwal banyak dalam masalah ini. Antum mau istizadah, mau apa namanya? Perincian, atau bisa buka kitab Tadribur Rawi atau kitab Fathul Mughith. Kitab Fathul Mughithnya As-Sakhawi, ya. Taib. Jadi banyak sekali khilaf antara para ulama, ya. Ini menyebutkan apa yang dimaksud dengan ucapan Tirmidzi hasan sahih, ya. Padahal hadisnya hanya satu. Ya, fa ajaba kullun bima dhahara lahu. Masing-masing punya pendapat. Walladhi yadhhar. Nah, Syekh sendiri mengatakan sini yang tampak bagi saya di sini annal hasana fi nadhari Tirmidzi a'ammu minas sahih. Kalau beliau mengatakan hadis hasan itu lebih umum daripada hadis sahih. Fayujami'uhu wa yanfaridu anhu. Terkadang, ya, hadis istilah hasan itu, ya, membarengi istilah sahih, terkadang berdiri sendiri. Maksudnya apa? Terkadang disebutkan hasanun sahih, terkadang hasan saja. Jadi hasan ini lebih umum daripada hadis sahih. Wa innahu fi ma'nal maqbuli al-ma'muli bihi. Yang dimaksud dengan hadis hasan menurut Imam Tirmidzi itu adalah hadis yang makbul, yang diterima dan diamalkan. Alladzi yaqulu Malikun fi mithlihi wa alaihi al-amalu bi baladina. Ya, kalau istilahnya Imam Malik itu wa alaihi al-amalu bi baladina. Kalau Imam Malik menyebutkan suatu pendapat atau suatu hadis kemudian mengatakan wa alaihi al-amalu bi baladina, maksudnya bi balad di Makkah, ya. Ya. Enggak, Imam Malik di Madinah, ya, Imam Malik Madinah. Wa makana sahihan wa lam yu'mal bihi li sababin min al-asbab yusammihi Tirmidzi sahihan faqat. Dan kalau ada suatu hadis yang, ya, lam yu'mal bihi li sababin, ada satu hadis dia sahih tapi dia tidak diamalkan, ya, karena suatu sebab-sebab yang tertentu, maka Imam Tirmidzi menamakannya hadis yang sahih saja. Nanti berarti ini perkataan yang keberapa ini berarti? Yang keempat. Jadi perkataan yang keempat ini mengatakan apa? Ya, istilah hasan sahih itu berarti maksudnya hasan sahih wa maqbulun ma'mulun indahu. Ya. Ya, jadi itu yang diamalkan, dijadikan sandaran dalil. Tapi kalau dikatakan hanya sahih saja, berarti dia hadis yang sahih tapi tidak diamalkan. Apa penyebabnya? Ya, sebab-sebab tertentu di situ. Ya, entah karena, ya, mazhabnya mengamalkan yang berbeda misalkan, ya. Wa huwa mithlu ma yarwihi Malik fi Muwatta'ih wa yaqulu aqibahu wa laysa 'alaihi al-amal. Kebalikannya, ya, Malik juga mengatakan dalam kitab Muwatta'nya, bukan satu hadis kemudian mengatakan wa laysa 'alaihi al-amal, berarti maksudnya adalah, ya, hadis tersebut tidak diamalkan. Wa anna gharada Tirmidzi an yajma'a fi kitabih bainal ahadits wa ma ayyadaha min 'amalil qurunil fadilah min ashabah wa man ba'dahum fa yusammi hadhil ahadits al-mu'ayyadah bil 'amali hisanan. Baik. Jadi sekarang antum bayangkan ada dua hadis sahih, ya. Satu diamalkan oleh para sahabat zaman dulu, maka Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahih, ditambahkan label hasan, ya. Satu lagi hadisnya sahih, ya. Kalau dari sisi kredibilitas sama saja, sama-sama kuat, dan jalur-jalurnya sama kuat, perawinya sama-sama kuat, tidak ada salah, tidak ada ilat, terpenuhi syarat hadis sahih. Tapi yang satu diamalkan, yang satu tidak, gitu kan? Ya, kan ada kadang-kadang pendapat-pendapat yang atau hadis-hadis yang sahih tapi tidak diamalkan. Ya. Baik, karena tidak bisa mengumpulkan antara dua pendapat misalkan. Ya, dalam masalah bacaan salat saja kan ada atau zikir setelah salat kan ada banyak redaksinya, ya. Atau doa iftitah saja banyak redaksinya dan tidak mungkin kita mengamalkan semuanya dalam satu waktu kan. Nah, jadi tidak kita mengamalkan bacaan iftitah versi yang satunya bukan berarti kita menyalahkannya, gitu kan. Tapi memang makomnya tidak memungkinkan untuk mengamalkan sekaligus. Baik.
Dan tujuan dari Imam Tirmidzi mengumpulkan di dalam kitabnya dengan istilah hadis hasan sahih adalah untuk mempertegas bahwasanya para salaful ummah mempraktikkan hadis tersebut. Nah, ini kalam yang jahit sekali ini. Ya. Nah, jadi sawa'un sahat aw nazat an dzati sihah wa ma lam tata'ayyad bi amalin la yasifu bil husni wa in sahat hadzal ladzi yadhharu qad istafatnahu min mudaqarati ba'di syuyukhina wa mujalasatihim. Ya, ini adalah poin yang beliau simpulkan setelah beliau mudaqarah kemudian mujalasah dengan para masyayikh. Baik. Ya, kemudian di catatan kakinya lagi di situ hada muntaqadun bi qouli Tirmidzi fi hadits tarjih haditsun sahihun wa alaihi al-amalu bi Makkah wa huwa qaulu Syafi'i. Nah, ucapan ini bisa dibantah lagi. Ya. Jadi masing-masing kaul yang empat itu ada bantahannya. Ya, maka inilah kalau kita membahas kitab-kitab itu selain kita mengetahui kaul, kita juga harus tahu ya radnya. Ya, radnya. Baik. Jadi ya, kaul yang keempat ini ada bantahnya. Bagaimana bantahnya? Ya. Yaitu dalam hadis tarjih. Ya, tarjih itu maksud tarjih? Nah, hadis tarjih ketika azan. Ya, malingkan ini ketika azan itu namanya hadis tarjih. Dalam hadis tarjih itu Tirmidzi mengatakan hadisun sahihun wa alaihi al-amalu bi Makkah. Enggak ada kata hasan di situ. Seharusnya kalau menurut pendapat Syekh Abdul Razak tadi kan hadis sahih gitu kan. Wa alaihi al-amalu bi Makkah wa huwa qaul Syafi'i. Begitu juga dalam hadis yang lain, ada banyak sekali contoh-contoh disebutkan di sini, yaitu hadis rakaatain qabla dhuhr. Hadisun sahih wa qauluhu fi hadis Anas fi salati sallallahu alaihi wasallam rakaatain bi Dzul Hulaifah hadisun sahih. Wa dzakara mithlahu fi hadis Sami Asyura qala fi wal amalu ala hadza 'inda ahli al-'ilmi. Wa fi hadis Sa'ad fi tamattu bil umrah qala ba'dahu wa huwa qaul Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Baik, idan ada ya muntaqadun hadal kalam aidan muntaqadun wala yaslam minna hadi as-salasah aw hadi al-arba'ah min al-aqwal. Dan laisa hunaka idan aina mal ladzi nurajjih fi hada fi hadhihi al-qadiyah naqul ya ikhtar ma syi'ta min hadhihi al-aqwal al-arba'ah. Ya, ikhtar ma syi'ta rajih ma huwa kana rajih indaka wala tubali bil akhar lianna hadhihi al-masalah ijtihadiyah fala yumkin an najid hunaka qawlan yaslam min al-i'tirad la yumkin la budda an yakuna hunaka radd. Baik, Allah taala alam. Insyaallah taala sanwasil fi ma ba'd nadkhul an-naw' ats-tsalits wa huwa al-haditsu ad-dha'if ba'da an intahayna min al-hadithi al-hasan. Baik, Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.